Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Selatan ingin mendampingi adik-adik dalam rangka literasi buku teknik riset pemasaran dan ramalan jualan yang akan disampaikan oleh adik-adik dari Universitas Pangudi Luhur Jakarta Selatan. Dalam tim FPK ini saya didampingi oleh Bu Dewi sebelah kiri kami, Ibu Dewi Kausar dari etnis Jawa Tengah. sebelah kanan saya, Ya, Nemade dari Kepri. dan saya sendiri Rianti Ningsih dari Yogyakarta. Semoga adik-adik magang di sini dengan membawakan makalah literasi teknik riset pemasaran dan ramalan penjualan berhasil bermanfaat untuk nantinya, dan jangan lupa dengan kami semuanya. Berikutnya kami persilakan untuk adik-adik mempresentasikan teknik riset pemasaran dan ramalan penjualan. Waktu diberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu FPK Jakarta Selatan, dan saya di sini ingin mematerikan tentang teknik riset pemasaran dan penjualan. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Sabila dari Universitas Budi Luhur. Saya Anisha Deviana dari Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Dea Septiavini dari Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Sofian Tika Putri. Arti dan kegunaan data. Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi yang telah dikumpulkan untuk diolah menjadi dasar pengambilan keputusan. Secara umum, data berguna untuk mengurangi ketidakpastian, membantu perencanaan, mengevaluasi kinerja, serta menjadi dasar penyusunan strategi. Dalam bidang pemasaran, data memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu membantu perusahaan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, menganalisis pesaing, serta mengukur keberhasilan kegiatan pemasaran. Data pemasaran dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi data kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pendapat atau deskripsi. Berdasarkan sumbernya menjadi data primer dikumpulkan langsung melalui survei, wawancara, atau observasi. Dan data sekunder berasal dari laporan buku, jurnal, atau data pemerintah. Serta berdasarkan waktu pengumpulannya menjadi data cross-sectional yang dikumpulkan pada satu periode tertentu dan data longitudinal yang dikumpulkan secara berulang untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada ruang lingkup riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi penelitian mengenai produk, harga, distribusi, promosi, dan perilaku konsumen. Hasil riset membantu perusahaan mengetahui kebutuhan pelanggan, mengevaluasi strategi pemasaran, mengembangkan produk, menetapkan harga yang tepat, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Oleh karena itu, pemahaman tentang riset pemasaran sangat penting bagi pimpinan maupun manajer agar mampu menafsirkan hasil penelitian secara benar, menghindari bias, dan mengambil keputusan yang berdasarkan fakta, bukan sekedar intuisi. Produser riset pemasaran dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis atau tujuan penelitian, menyusun desain riset, mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian menyusun laporan beserta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selanjutnya pentingnya topik riset. Topik riset merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penelitian karena menjadi dasar penentu arah, tujuan, serta ruang lingkup penelitian. Topik yang dipilih harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, memiliki manfaat bagi perusahaan atau organisasi, serta memungkinkan untuk diteliti berdasarkan ketersediaan data. Setelah topik ditentukan, peneliti harus merumuskan masalah penelitian secara jelas dan spesifik agar tujuan penelitian mudah dipahami. Dalam merumuskan soal riset, perlu diperhatikan bahwa masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian, dapat dijawab melalui pengumpulan data, memiliki batasan yang jelas, serta mempertimbangkan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti. Perumusan masalah yang baik akan mempermudah penyusunan metode penelitian dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Next.
pentingnya hipotesa dan definisinya. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang akan dibuktikan melalui proses pengumpulan dan analisis data. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan variabel yang akan diteliti, jenis data yang dibutuhkan, serta teknik analisis yang digunakan. Selain hipotesis, definisi operasional juga memiliki peran penting karena memberikan penjelasan yang jelas mengenai setiap variabel peneliti sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran. Dengan adanya definisi yang tepat, proses pengukuran menjadi lebih konsisten dan hasil penelitian lebih mudah dipahami. Hipotesis dan definisi yang disusun dengan baik akan meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kualitas hasil penelitian. Selanjutnya, yaitu pentingnya desain riset. Desain riset adalah rancangan atau kerangka kerja yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian secara sistematis. Desain riset mencakup penentuan jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, hingga metode analisis data. Desain yang baik membantu peneliti mengurangi kesalahan selama proses penelitian, menghemat waktu dan biaya, serta memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, desain riset memudahkan peneliti dalam menyusun langkah kerja secara terarah sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data merupakan asal informasi yang digunakan dalam penelitian pemasaran. Data harus relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dari berbagai sumber seperti laporan perusahaan, buku, jurnal, publikasi pemerintah, internet, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode pengumpulan data dan beberapa contoh sampel. Metode pengumpulan data dan beberapa contoh sampel pada dasarnya ada 3 macam metode pengumpulan data, yaitu 1. Metode pengumpulan data dengan jalan mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, metode pengumpulan data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi atau dengan perkataan lain mencatat sampelnya saja. Yang ketiga, metode pengumpulan data dengan jalan mengambil beberapa elemen. Metode ini disebut studi kasus atau case study. Dan dengan metode ini, kita tidak bisa memperkirakan nilai sesungguhnya mengingat bahwa populasinya tidak jelas. Selanjutnya, ada alat untuk memperoleh informasi dan responden. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Alatnya mata. Observasi ini sering digunakan di dalam penelitian antropologi atau di dalam bidang-bidang sosial dan ekonomi, dan terutama sekali itu penelitian di mana objeknya tidak bisa diajak wawancara. Yang kedua, interview atau wawancara. Wawancara ialah tanya jawab antara petugas dengan responden, kepala rumah tangga, direktur perusahaan, para langganan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, dengan telepon. Melakukan riset pemasaran dengan menggunakan telepon seperti di negara yang telah maju sangat menghemat biaya. Klasifikasi dasar kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam riset pemasaran. 2 klasifikasi dasar kuesioner. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yaitu responden bebas memberikan jawaban dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, pertanyaan tertutup, yaitu responden memilih jawaban yang telah disediakan. Langkah-langkah membuat kuesioner. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menyusun pertanyaan yang jelas dan sederhana. Yang ketiga, menghindari pertanyaan yang membingungkan atau mengiringi jawaban. Yang keempat, menguraikan pertanyaan secara sistematis. Yang kelima, melakukan uji coba atau pretest sebelum digunakan. Selanjutnya, pengolahan, analisa, dan penyajian data. Pemilihan dan latihan para pengumpul data atau data kolektor. Tahap awal pelaksanaan riset adalah memilih petugas pengumpul data kompeten. Pengumpul data harus memiliki sikap jujur, teliti, komunikatif, serta mampu menjaga kerahasiaan informasi responden.
Pelaksanaan kerja lapangan dalam rangka pengumpulan data kerja lapangan merupakan proses pengumpulan data secara langsung dari responden sesuai metode penelitian yang telah ditentukan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, maupun metode lainnya. Selanjutnya, pengolahan analisa dan penyajian data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data. Tahapan ini meliputi pemeriksaan, editing, pemberian kode, coding, tabulasi, hingga memasukkan data ke dalam sistem pengolahan. Laporan riset, tahap terakhir adalah menyusun laporan riset. Laporan harus disusun secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Umumnya laporan riset membuat pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan serta saran. Selanjutnya, pentingnya riset barang produk. Riset barang produk sangat penting dilakukan karena membantu perusahaan memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen secara mendalam. Melalui penelitian berkelanjutan ini, perusahaan dapat menciptakan produk yang bernilai guna tinggi, mengevaluasi kepuasan produk yang sudah beredar, serta meminimalkan resiko kerugian sebelum mengeluarkan biaya produksi skala besar. Selanjutnya, beberapa macam data pemasaran yang diperlukan untuk menentukan kebijaksanaan produksi. Dalam menentukan kebijakan produk yang tepat, perusahaan membutuhkan data pemasaran yang akurat agar terhindar dari kerugian bisnis. Data krusial yang diperlukan mencangkup informasi mengenai kebutuhan nyata konsumen, jumlah permintaan pasar untuk memperkirakan volume produksi, tingkat harga pesaing yang kompetitif, serta perkembangan kondisi ekonomi dan teknologi. Selanjutnya, memperkembangkan barang produksi baru. Pengembangan produk baru merupakan langkah inovasi wajib bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di tengah persaingan ketat. Proses pengembangan ini berjalan secara bertahap melalui 4 fase utama, yaitu pencarian ide dari berbagai sumber, seleksi ide yang bernilai ekonomis, perancangan fungsi dan karakteristik produk, hingga pembuatan contoh fisik berupa prototipe. Selanjutnya, merencanakan barang produksi, menguji barang baru, dan penjualan. Setelah merancangan selesai, perusahaan menyusun rencana matang terkait desain, harga, merek, serta strategi pemasaran. Lalu, melanjutkannya ke tahap pengujian. Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel produk kepada sejumlah konsumen untuk dinilai kualitasnya, serta melakukan pengujian penjualan atau tes marketing di wilayah terbatas untuk melihat respon real pasar sebelum diluncurkan secara luas. Selanjutnya, pengujian terhadap pembeli dan package yang digunakan. Riset terakhir berfokus pada pengujian terhadap pembeli dan package yang digunakan karena keberhasilan produk juga ditentukan oleh daya tarik visual kemasannya. Pengujian ini meneliti elemen kemasan seperti warna, bentuk, dan bahan yang paling disukai konsumen, sekaligus menganalisis faktor psikologi pembeli saat mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya ada meramalkan dengan menggunakan garis regresi linier sederhana. Pemodelan hubungan linier statistiska di sini hanya melibatkan 2 variabel, yaitu satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y, yang akan diramal seperti peramalan volume penjualan berdasarkan satu faktor penentu. Selanjutnya ada pentingnya analisa korelasi dan regresi. Analisa korelasi bertugas sebagai alat statistik untuk mengukur arah, kekuatan, dan keeratan hubungan linier antar variabel menggunakan parameter koefisien korelasi. Dengan skala nilai antara -1 hingga +1. Nilai yang mendekati angka +1 mengidentifikasikan hubungan searah yang kuat. Nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan berlawanan arah yang kuat. Dan nilai mendekati 0 berarti tidak ada hubungan linier sama sekali. Setelah kekuatan hubungan diketahui,
analisis regresi kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk membentuk fungsi persamaan matematika demi kepentingan proyeksi bisnis, sehingga analisis ini mampu memberikan kapasitas prediksi kepada manajemen untuk mengukur secara kuantitatif target pencapaian operasional berdasarkan berbagai skenario dalam variabel bebas yang telah direncanakan oleh perusahaan. Hipotesa tentang koefisien korelasi. Sebelum persamaan regresi tersebut resmi digunakan, perusahaan wajib melakukan pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi yang didapatkan dari data sampel. Produk statistik ini dijalankan untuk memverifikasi keabsahan hubungan tersebut pada populasi yang lebih luas, karena manajemen harus membuktikan secara ilmiah apakah kekuatan hubungan dua variabel tersebut benar-benar nyata secara signifikan berlaku pada keseluruhan pasar, ataukah hubungan tersebut sebenarnya hanya sebuah fluktuasi semu yang muncul akibat kebetulan atau kesalahan penarikan sampel saja. Pengujian ini umumnya diselesaikan secara matematis menggunakan distribusi T-Student untuk membandingkan nilai dihitung untuk tabel pada tingkat signifikasi tertentu seperti tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya ada pengujian hipotesa tentang koefisien regresi. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pengujian hipotesis tentang koefisien regresi melalui evaluasi parameter model secara parsial terhadap komponen konstanta dan terutama parameter kemiringan garis regresi. Prinsip utama pengujian ini adalah menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien arah sama dengan nol, yang artinya tidak ada pengaruh nyata dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil pengujian statistik terbukti menolak hipotesis nol tersebut, maka koefisien arah dinyatakan signifikan sehingga keseluruhan garis regresi linier dinilai valid dan variabel bebas yang dipilih terbukti memiliki kapasitas yang sah, serta dapat diandalkan oleh perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya ada ramalan tunggal untuk variabel Y. Apabila model regresi linier sudah dinyatakan lolos uji kelayakan, barulah manajemen bisa melakukan ramalan tunggal untuk variabel Y. Guna memastikan estimasi titik yang akurat, prosedur penghitungan ini bekerja dengan cara memasukkan angka rencana kerja atau target nilai real dari variabel bebas langsung ke dalam fungsi persamaan regresi yang sudah valid tadi, sehingga menghasilkan satu angka target penjualan definitif yang spesifik di masa mendatang yang sangat berguna sebagai acuan langsung dalam penyusunan target operasional jangka pendek perusahaan. Selanjutnya ada ramalan selang variabel Y. Mengingat kondisi pasar real sangat dinamis dan penuh ketidakpastian, maka ramalan tunggal secara matematis hampir tidak pernah tepat 100%, sehingga perusahaan perlu menyusun ramalan selang atau interval untuk variabel Y guna menetapkan batas atas dan batas bawah dari hasil prediksi. Perhitungan estimasi selang ini dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu seperti tingkat kepercayaan pengambilan 15% atau 99% dengan mengintegrasikan unsur kesalahan baku dalam peramalan. Interval yang terbentuk ini mampu memberikan gambaran rentan resiko yang logis bagi pihak manajemen puncak untuk menyusun skenario mitigasi operasional dan mengantisipasi segala deviasi yang mungkin terjadi di lapangan secara aman. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dari Budi Luhur yang sudah memprestasikan buku teknik riset pemasaran dan ramalan penjualan. Mungkin selanjutnya dari Ibu-Ibu FPK, Bu Yana, Bu Dewi akan memberikan tanggapan dengan hal ini. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Yanti. Dan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah memprestasikan buku teknik riset pemasaran dan ramalan penjualan dari Profesor Dr. J. Supranto MA.
Saya sampaikan terima kasih sudah menjalankan untuk literasi hari ini, adik-adik. Yang pastinya insya Allah ilmu yang dibaca dari buku ini dan pembedahan dari buku ini ilmunya bisa bermanfaat untuk adik-adik menuju masa depan yang lebih cemerlang. Ya, karena ilmu di buku itu tidak akan pernah hilang, ilmu apalagi sudah kita bedah di sini itu sudah pasti tidak bisa hilang dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk praktek di dunia pekerjaan ke depan. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Selatan, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yana. Kami sangat mendukung sekali literasi ini, khususnya dari anak-anak magang dari kampus Budi Luhur. Dalam hal ini apa yang sudah dipresentasikan dari bedah buku Profesor Dr. Andes J. Supranto MA ini terkait temanya teknik riset pemasaran dan ramalan penjualan. Alhamdulillah kami bertiga, Bu Yanti, saya dan Bu Yana sudah memahami apa yang kalian presentasikan. Saran saja kami dari orang tua ini, dari EPK ini, ke depan semoga apa yang kalian paparkan tersebut bisa dapat nantinya di dunia kerja dan dunia usaha, khususnya dunia bisnis. Tadi disampaikan oleh Ibu Yana bahwa Prof di sini sebagai analisis statistik. Jadi bukan untuk ekonominya, tapi saran kami kalian nanti bergerak di tingkat bawah, khususnya di tingkat usaha UMKM ya, khususnya kalian bisa mengembangkan ilmu ini. Sekarang kan lagi zamannya digital. Jadi kalau kalian survei, tadi kan ada survei untuk pelanggan, untuk manajemen pemasaran dalam hal ini pembukuannya, kalian bisa langsung turun kepada UMKM yang dalam hal ini kami ada juga di situ gerainya, ada juga food court-nya, bisa kalian praktek di sana bagaimana pelanggan kami bisa menilai rasa yang dinikmatin di food court atau masakan tersebut sekarang dalam bentuknya barcode ya, bisa dikembangkan. Jadi tidak harus menanya Bapak bagaimana makan di sini, rasanya seperti apa, untuk pelayanannya bagaimana. Tapi dengan barcode tersebut bisa kalian kembangkan, ada pertanyaan-pertanyaan di dalam barcode-nya itu. Jadi bagaimana rasanya, bagaimana pelayanannya, makan di suatu restoran yang saat itu dinikmatin oleh pelanggan. Mungkin itu saran dari kami para orang tua ini. Semoga apa yang kalian sampaikan, kalian dalami dan pengalaman di Kesbangpol untuk magang bisa diimplementasikan di dunia kerja dan dunia usaha. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman, adik-adik Budi Luhur, dan dari ibu-ibu FPK. Mudah-mudahan saran-sarannya bermanfaat dan adik-adik ke depannya lebih sukses lagi. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.